Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pak Ade Sambal ya. Ini masih ramai mengenai masalah eh, tarif 19% yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dan juga kepada Malaysia. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita ambil berita-berita yang berasal dari media online internasional ya, dari luar negeri. Jadi bukan dari Indonesia, juga bukan dari negara yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, dunia ini lagi ramai nih soal kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan dua negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Sama-sama dapat tarif 19%, tapi isi perjanjian ternyata sangat berbeda. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih terjebak. Nah, ini mari kita kupas tuntas semua angka yang komitmennya berada di dalam narasi hingga dampaknya ke ekonomi kedua negara kita ini. Ya, nah simak sampai habis ya, karena datanya ini bisa bikin kaget dan geleng-geleng kepala. Apa ni? Nak turunkan tarif pun sampai kita kena paksa beli pesawat Boeing ke? Apa cerita ni? Okey, ramai yang mempersoalkan tentang pembelian pesawat Boeing. But to be fair, this is a valid question. I mean, tak salah kalau kita mempersoalkan kenapa kita nak kena beli pesawat Boeing untuk kita rendahkan tarif kan. Dekat sini ada satu persoalan yang penting. Adakah kita kena beli pesawat Boeing ni sebab kita dipaksa untuk beli? Zafrul, saya bangun-bangun pagi ni baru ternampak video yang kamu buat malam semalam, lewat malam semalam. Untuk menjawab posting saya berkenaan dengan Reuters tu yang kata kita akan beli 150 bilion US dollar barang daripada US ini. Reuters memetik kenyataan kamu dalam parlimen kemarin atau semalam, Zafrul. Nombor satu, gigih betul kamu buat video ini. So saya bagi kamu markah sikit lah. Sebab kalau menteri-menteri lain itu bila ada isu semua menyuruh bawah meja penakut. Kurang-kurang kamu kata menjawab jugalah. Cuma jawapan kamu itu tak sound lah, Zafrul, ke laut sikit lah ataupun lemah. So kamu cerita macam ni. Kamu cakap pembelian 150 bilion US dollar itu ataupun 645 bilion ringgit itu adalah kamu cuma senaraikan dekat US. Nak tunjuk inilah barang-barang yang kita nak beli ni kan. So memang kita nak beli pun. Bukan barang ini tambahan kita nak beli sebab nak dapat 6% pengurangan tarif itu. So saya nak cakap macam ni, Zafrul. Kalau macam itu, strategi kamu macam ini. Strategi kamu, senaraikan barang-barang yang kita memang nak beli ni. Lepas itu pada US, harap-harap dia kesian lah kat kita, bagilah pengurangan tarif macam tu. Kasihan so, judulnya ya. Orang US, kalau orang US tu tanya kan, habis tu kalau tak bagi pengurangan tarif, kamu beli ke tak barang ni? Beli juga. So dan lepas itu kamu berharap supaya mereka atas belas kasihan mereka akan kesian kat kamu sebab memang kamu nak beli pun barang ini. Ini adalah satu strategi atau pemikiran notion yang naif sebenarnya, Zafrul. Dalam rundingan high level macam ini, dia tak ada kesian-kesian punya. Betul. Dan dia tak ada, kalau macam itu, dia tak ada value added kepada mereka. Sebab kalau mereka tak ada apa-apa tindakan kepada mereka ataupun tak ada apa-apa benefit kepada mereka, kamu beli juga benda itu. So bila kamu buat argument macam itu, senaraikanlah, kita beli juga benda ini anyway, lepas tu harap kamu kekesian bagi. So that's not why dia bagi reduction in tarif, Zafrul. Mereka ni bukan bodoh, dia dah tahu dah apa kamu punya barang yang kita beli daripada mereka dan mereka beli daripada kita dan ada defisit dekat situ. Sebab itu dia kata pengurangan defisit itu, kamu senaraikan barang yang kamu nak beli anyway, it's not gonna make a difference, and it is rather naive lah untuk be thinking of benda yang ineffectual macam itu can affect the outcome of negotiation down to 6%. Nombor satu. Nombor dua, kamu cerita barang-barang ini bukan dibeli oleh kerajaan ke apa, tapi dibeli oleh syarikat-syarikat MNC ni, multinational corporation ni. Lepas tu kamu cakap lah senarai contohnya Google lah, syarikat besar-besar ni. So another part of your explanation, kamu cakap yang beli barang ni syarikat Amerika sendiri. So kamu pergi
kepada perunding-perunding Amerika ni untuk memujuk mereka. Kata, tak, kita beli barang banyak ini. Lepas tu dia tanya, yang belinya siapa? Yang belinya syarikat Amerika juga. So, itu kamu rasa boleh memujuk mereka untuk merendahkan tarif. Satu, kamu kata, kalau tak turunkan tarif pun kita beli juga. Second, yang beli ni syarikat kamu juga sendiri. This is not sound argument, Zafrul, to explain the 150 billion. Dan lepas itu kamu tak explain satu lagi yang kamu cakap dalam parlimen dan dipetik oleh Reuters dan The Age tu, iaitu pembelian LNG berjumlah 3.4 bilion US dollar ataupun berapa itu? 15-16 bilion ringgit. Itu yang kita persoal, iaitu kamu tak sentuh pula. Itu big ticket itu. Kalau kita nak beli 3.4 bilion ini, 15 bilion, buat apanya? Kita ni pengeluar LNG, kita ada akses LNG, kita pergi ekspor pula pada orang lain. Yang kita nak pergi beli LNG jauh tu daripada US itu dengan harga, kalau transportation cost itu tinggi itu, buat apa? Ini tak masuk akal. Kalau kamu meniaga nasi lemak, kamu tak pergi beli pula nasi lemak daripada orang lain bagi anak-anak kamu makan. Itu tak masuk akal, itu membazir namanya. Ini kamu tak explain. So the reason why kamu dapat pengurangan tarif itu mesti ada something yang orang-orang perunding Amerika ni, dia bukan bodoh. Kamu ingat kamu boleh trick ke Presiden Donald Trump dengan hujah-hujah yang kamu cakap tadi itu. Lepas itu bila kita cerita pasal Boeing, bila kamu sebut pasal Boeing ini, tiba-tiba kita punya tarif jatuh daripada 25 pergi ke 19. Kalau tidak, itu lagi naik daripada 24 jadi 25. Yang kamu dah senarai-senaraikan apa ke benda semua tu, naik pula 24-25. Tapi tiba-tiba bila dengar cerita Boeing ini turun jadi 19. Kamu faham tak, Terus? Ya, faham. Dan lepas tu kamu cakap, dalam parlimen semalam atau kemarin, kamu cakap, Boeing ini kita nak komit beli 30 biji aja. Yang 30 itu dalam perancangan. Ini satu lagi, Zafrul. That's not what you said pada 1 hari bulan Ogos. 1 hari bulan Ogos, kamu cakap macam ni. Commercial consideration, we have made some commitment lah. We made some commitment which already announced, but we reinforced that commitment. One is the Boeing aircraft purchase. I think we had an event where Prime Minister launched the commitment to purchase 30 Boeing aircraft in the first phase, about 9.5 billion US dollars. But we also commit to additional 30 Boeing aircraft for the second phase, also valued around that. Kamu cakap kita committed untuk beli 30 biji Boeing yang dulu dah sign bulan Mac. Lepas itu tambahan committed 30 lagi biji. Kamu cakap, kamu menggunakan perkataan committed. Committed ini adalah bukan hanya perancangan optional dan sebagainya. So 60 biji Boeing kamu cakap 1 Ogos. Tapi semalam kamu cakap dalam parlimen lain. 2025 ini sebelum tarif dikenakan pun, MAG mengutamatkan tempahan sebanyak 30 buah pesawat Boeing 737 MAX. Selain itu dapat 30 pesawat lagi di bawah kategori perancangan yang akan diputuskan berdasarkan strategi dan pelan pertumbuhan MAG pada masa depan. Kamu kata ini perancangan. So mana satu yang betul ni, Zafrul? Atau adakah kamu menipu dalam parlimen ni? Oke ya teman-teman, itu tadi 2 video yang menggambarkan bagaimana masyarakat atau warganet Malaysia ini mempertanyakan kejujuran dari kerajaan Malaysia sendiri ketika melakukan negosiasi yang awalnya yaitu 24%. Waktu nego pertama itu tiba-tiba jadi naik ya 25%. Ya, ini suatu hal yang kejutan. Nah, kemudian negosiasi lagi tiba-tiba turun menjadi 19%. Ini menjadi pertanyaan besar, apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia sehingga bisa turun sampai 19%, sama dengan Indonesia. Nah, jadi informasi ini kita gali dari beberapa sumber dari luar negeri, terutama yaitu Reuters, kemudian juga ada Malaysian Reverse ya, kemudian Malaysia Mail, kemudian juga X Malaysian, kemudian juga dari Kementerian Malaysia sendiri, kemudian dari White House, kemudian juga dari Institute for Essential Service Reform, kemudian dari situs NAIPOS,
dari New York ini ya. Kemudian juga dari Australia Post, di mana juga ada Financial Times dan Investopedia. Nah, jadi ini informasi ini Pak digabungkan menjadi satu sehingga bisa kita ambil satu kesimpulan mengenai apa yang terjadi yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini berguna buat kita karena banyak sekali informasi yang bertolak belakang ya. Seperti tadi pesawat Boeing dikatakan dibeli oleh Malaysia itu sebanyak 30 buah yang ditandatangani pada bulan Maret. Kemudian tiba-tiba di bulan akhir-akhir Juli dan Agustus ini dikatakan ada lagi tambahan 30, jadi totalnya 60. Tapi ada juga di sisi lain mengatakan bukan 30, tapi tambahnya 20 untuk cadangan. Jadi mana yang benar nih? Nah, inilah gunanya kita menggunakan kadang informasi yang berasal dari media-media online dari luar negeri untuk bisa memperjelas situasi yang sesungguhnya. Karena informasi yang beredar saat ini terkadang kurang bisa dipercaya, bahkan rakyatnya sendiri pun tidak percaya. Nah, jadi di sini latar belakangnya nih antara kesepakatan Malaysia dan Amerika Serikat itu pada tanggal 1 Agustus 2025 Amerika Serikat ini menurunkan tarif impor Malaysia ya, yaitu menjadi 19% dari ancaman sebelumnya yaitu 25%. Ini berlaku nanti pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2025. Artinya sudah lewat ya masanya dari tanggal sekarang yaitu 19 Agustus 2025. Kemudian dengan tarif yang sebesar ini menurun ya. Ini apa nih imbal baliknya Malaysia yang harus dilakukan? Persyaratan apa yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk menurunkan tarif sebesar 19% ini? Yang jelas di sini adalah 150 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian peralatan Amerika Serikat seperti semikonduktor, aerospace, data center selama 5 tahun. Jadi jangka waktunya selama 5 tahun harus beli nih Malaysia, yaitu semikonduktor dari Amerika Serikat itu harus dibeli. Kemudian aerospace yang berhubungan dengan dunia penerbangan ya, ini mungkin spare part-nya. Kemudian juga data center ini berhubungan dengan server-server cloud yang mungkin dipakai nantinya di Malaysia. Ini selama 5 tahun harus dilunasi ya sebesar 150 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian 3,4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun ini adalah untuk pembelian LNG oleh Petronas. Nah, kemudian 70 miliar dolar Amerika Serikat ini adalah untuk investasi lintas batas ke Amerika Serikat. Maksudnya apa sih ini Pak D? Nah, pada tahun 2024 ini terjadi kerugian di pihak Amerika Serikat terhadap perdagangan dengan Malaysia. Nah, untuk menutupi kerugian ini, maka Malaysia diwajibkan menutup kerugian Amerika Serikat pada tahun 2024 sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, gitu kan? Nah, kemudian 19 miliar dolar Amerika Serikat ini adalah untuk pembelian Boeing sebanyak katanya nih 26 unit ini menurut Malay Mail ya, hingga sampai 60 unit menurut SCMP. Mana yang benar nih kita nggak paham ya. Nah, tapi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ambil aja jalan tengahnya yaitu 60 karena ini banyak yang dibicarakan. Nah, kemudian juga adanya penghapusan tarif 98,4% barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Malaysia. Juga dengan aturan yang longgar bagi platform digital, media sosial yang milik Amerika yang ada di Malaysia dan juga cloud asing. Ini maksudnya gimana nih? Penghapusan 98,4% barang Amerika Serikat yang masuk ke Malaysia. Ini maksudnya diminta nih Malaysia itu jangan pasang tarif semua barang impor yang berasal dari Amerika Serikat mencapai 98,4%. Artinya sudah mendekati 0% ya. Artinya barang Amerika Serikat tidak boleh dikenai biaya masuk ke dalam Malaysia. Nah, kalaupun ada sedikit-sedikit saja. Nah, kemudian ini aturan yang juga mengagetkan ya, yaitu pelonggaran platform digital dan juga cloud asing. Jadi di sini maksudnya adalah media-media internet ya, sosial media juga termasuk di situ ya, yang berasal dari Amerika Serikat. Ini Malaysia nggak boleh minta tarif ya,
Artinya di sini kalau mereka nih orang Amerika nih media sosialnya bikin kantor di Malaysia, ini nggak boleh dikenai beban biaya apapun. Luar biasa kan? Termasuk untuk server-server cloud ya yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi ya semua yang namanya komputerisasi yang berhubungan dengan media sosial dan cloud di Malaysia ini mereka bisa bebas dari biaya ataupun dari palak dari Malaysia. Jadi mereka ini ibaratnya ya Malaysia itu mempunyai pekarangan rumah, kemudian dari Amerika ini datanglah media sosial, kemudian server cloud ya, mereka buka lapak di pekarangan Malaysia ini. Tapi Malaysia tidak boleh memungut biaya kontrak atau biaya sewa lapak tersebut. Bayangin nggak kalau seperti itu terjadi ya, itu ibaratnya apa ya? Gratisan begitu ya, buka lapak mencari untung tapi kita nggak perlu bayar sewa ke pemilik lahan. Nah inilah yang diminta oleh Amerika Serikat dan inilah pengorbanan yang harus ya Malaysia lakukan kalau mau tarif 19% itu tadi. Nah jadi lebih pilih mana nih, 19% atau 25%. Nah jadi estimasi dari semuanya kalau dihitung itu kesepakatannya adalah 240 miliar dolar Amerika Serikat, yaitu sekitar 3.840 triliun rupiah. Nah, ini apa ya? Menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Di antaranya adalah dari para pebisnis besar, mereka ini justru senang. Kenapa mereka senang? Karena ada akses ke teknologi-teknologi baru dan memodernisasi armada-armada penerbangan. Yang notabene memang mungkin penerbangan pesawat di Malaysia ini sudah menua ya, jadi perlu adanya pergantian. Nah, kemudian secara ekonomi ini perlu waspada. Kenapa? Takut adanya ketergantungan dan beban finansial yang besar. Nah, di sini publik dan netizen ini juga bersuara. Ya, mereka skeptis ya, dan juga ada curiga. Apakah ada deal-deal yang disembunyikan yang bisa jadi beban rakyat? Nah itu tadi Pak Ade sudah sebutkan ya, hal-hal yang tidak disebutkan oleh Kerajaan Malaysia, ini Pak Ade sebutkan di dalam video kita kali ini ya. Nah kemudian dari parlemen pun ini juga ada kecurigaan, mereka minta transparansi dari pemerintah soal klaim yang adanya red lines yang tidak dilanggar. Ini sebenarnya red lines yang tidak dilanggar ini tidak termasuk di dalam perjanjian karena hal tersebut memang tidak membuat Amerika itu tertarik terhadap red line yang dikatakan oleh Malaysia tersebut. Di antaranya adalah masalah status halal ya, barang yang masuk ke Malaysia ini dikatakan sebagai Malaysia tetap mempertahankan status halalnya versi Malaysia. Nah ini salah satu yang red line-nya seperti itu ya. Kemudian ada juga risiko jangka panjangnya. Jadi beban finansialnya itu besar, berpotensi akan menekan UMKM di negara Malaysia sendiri. Sementara barang Amerika Serikat itu bebas masuk. Industri lokal ini bisa kalah bersaing. Karena apa? Harganya tentu saja lebih murah karena tidak ada tarif yang besar, bahkan mendekati 0%. Kemudian adanya hutang dan ketergantungan politik yang makin dalam dengan Amerika Serikat. Nah, jadi nilai 240 miliar ini setara dengan 60%. Jadi ini setara dengan 60% ya dari PDB Malaysia dan 2 kali lipat cadangan devisa mereka. Jadi kalau secara grafis ini Pak digambarkan di sini ya, perbandingannya adalah yang balok biru di sebelah kiri itu adalah komitmen ke Amerika Serikat, artinya harga yang harus dibayar ke Amerika Serikat itu adalah sebesar 240 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian cadangan keuangan dari Malaysia sendiri itu adalah lebih kecil ya, sekitar 100 berapa itu? Mungkin sekitar 120 miliar dolar. Artinya kalau cadangan devisa Malaysia ini digunakan untuk menutupi komitmen ke Amerika Serikat, ini masih kurang. Bahkan ya PDB Malaysia untuk yang ada pun ini sudah terpakai 60% kalau dipakai untuk membayar ya komitmen ke Amerika Serikat. Jadi ini suatu hal yang mengganggu ya perekonomian
negara Malaysia itu sendiri. Nah, sementara di sisi lain nih, kita tengok nih kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat. Jadi ini terjadinya diumumkan ya, dealnya itu ada bulan Juli 2025 dan berlakunya pada tanggal 7 Agustus 2025. Apa aja isi dari perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat ini? Di antaranya adalah tarif timbal balik barang Indonesia ke Amerika Serikat itu dikenakan 19%. Turun yang tadinya adalah 32%. Kemudian barang Amerika Serikat ke Indonesia ini lebih dari 99% ini bebas tarif. Di antaranya adalah obat-obatan, kemudian pertanian, baik itu peralatan mungkin juga pupuk ya, kemudian otomotif dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah jelas ini kalau yang kita rinci aja sedikit ini ya, obat-obatan jelas. Kalau obat-obatan kena tarifnya 0%, obat dari Malaysia, dari Amerika Serikat. Nah maka harga obat dari Amerika Serikat ini pun akan turun dan otomatis obat-obatan di Indonesia ini pun akan turun dengan sendirinya. Karena apa? Terjadilah dominasi pasar ya untuk persaingan tingkat pasar. Kita tahu bahwa obat-obatan di negara kita juga ini sedang mahal ya. Kemudian dari sisi pertanian, pupuk mahal ya, kita kesulitan untuk mendapatkan pupuk karena apa? Bahan bakunya mahal. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana pertanian kita ke depannya. Nah, kemudian dari otomotif, kita tahu produk-produk Amerika Serikat ini jarang sekali berada di Indonesia. Nah, kalau ini bisa terjadi dan sekarang kita bisa lihat bahwa produk-produk otomotif Amerika nanti akan lebih murah daripada sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah menghapus hambatan non-tarif, di mana aturan lokal konten dicabut, standar Amerika Serikat diterima, kemudian adanya inspeksi dan juga lisensi yang ribet-ribet itu dihapuskan. Maksudnya adalah bahwa untuk beberapa hal, kalau misalkan Amerika Serikat ingin membangun pabrik di Indonesia, maka aturan penggunaan bahan lokal ini diminta dicabut atau mungkin dikurangi. Seperti yang kita tahu peristiwa kemarin ya, Apple ya, iPhone 16 itu dilarang masuk ke Indonesia karena tidak ada komponen lokal yang dipakai. Nah, kemudian juga standar Amerika Serikat itu harus diterima. Artinya kita nggak boleh lagi nih mengkoreksi standar dari Amerika Serikat disesuaikan dengan standar kita. Kemudian adanya kita biasanya ribet dengan inspeksi, kemudian juga ribet dengan lisensi ya. Ini diminta dihapuskan supaya mempermudah hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Ya. Nah, kemudian data digital dan data-data yang lain ini tidak dikenakan tarif untuk aplikasinya ataupun datanya. Data pun bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Lalu ada komitmen pembelian juga yaitu 50 Boeing ya, pesawat Boeing, dan ini memang diperlukan Indonesia ya. Di antaranya juga harus ada 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian LPG, bensin, gas, kemudian 4,5 miliar untuk pembeli dolar ini ya, miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian pertanian seperti hasil pertanian yaitu gandum dan juga kedelai. Ini justru yang diharapkan karena apa? Ini untuk mempermudah dan mempermurah ya harga-harga yang berhubungan dengan produk-produk hasil dari bahan gandum dan juga bahan kedelai. Di antaranya adalah mie instan. Kemudian kalau kedelai di antaranya adalah tempe. Nah, kemudian ada juga yaitu perjanjiannya mencegah transshipment, yaitu di sini maksudnya adalah hanya produk-produk asli yang dibuat di Indonesia itu yang boleh ya diekspor ke Amerika Serikat. Jadi kadang ada seperti kasus ini kan Cina ini mengirimkan produk-produknya ke Malaysia, dari Malaysia baru dikirim ke Amerika Serikat. Ini nggak boleh, ya. Jadi kalau kita perhatikan skala dari perjanjian ini kalau Indonesia ini jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan Malaysia. Nilainya hanya puluhan miliar US dollar, bukan sampai ratusan miliar US dollar yang terjadi pada Malaysia. Nah, jadi kalau kita perbandingkan di sini ya, tapi sebelumnya di sini ada. Ini ya, kita coba dari sisi maaf ya teman-teman. Dari sisi bisnis dan konsumen di Indonesia ya, apakah ini untung? Jawabannya adalah untung. Karena apa? Hambatan dagang impor ini jadi minimal dan ekspor ini bisa lebih kompetitif.
Kemudian dari segi ekonomi, jelas ini lebih fleksibel. Kenapa? Tidak terlalu membebani. Lalu dari publik gimana? Reaksinya relatif positif. Ya, karena apa? Resikonya sangat kecil. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi di sini, perbandingan langsung nih ya antara Malaysia dengan Indonesia, yang aspeknya adalah pertama tarif ekspor ke Amerika Serikat sama-sama 19%, ya. Kemudian untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat, barang masuk dari Amerika Serikat itu lebih dari 99% itu bebas tarif, sementara Malaysia adalah 98,4% bebas tarif. Kemudian ada komitmen pembelian, kita diwajibkan membeli 50 Boeing, kemudian juga 15 miliar US dollar energi, dan 4,5 miliar pertanian. Nah, sementara untuk Malaysia ini diharuskan ya membeli 150 miliar dolar Amerika Serikat berupa teknologi, kemudian 3,4 miliar US dollar berupa LNG per tahunnya, kemudian 70 miliar US dollar ini adalah berupa investasi, kemudian juga pembelian pesawat Boeing yaitu 19 miliar US dollar. Nah, total komitmennya Indonesia itu adalah puluhan miliar US dollar, sementara Malaysia itu mencapai 240 miliar dolar US Amerika, jadi jauh lebih tinggi Malaysia ya. Kemudian resiko fiskalnya gimana? Indonesia jelas lebih ringan dan juga fleksibel. Sementara bagi Malaysia ini menjadi sangat berat. Karena apa? Setara dengan 60% dari PDB mereka. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa siapa nih yang cerdas di dalam melakukan negosiasi ke Amerika Serikat? Ya, jawabannya adalah Indonesia lebih cerdas ya. Sementara Malaysia ini lebih agresif untuk bisa mendapatkan 19% itu tadi membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya di sini, Indonesia itu ya resikonya kecil dengan 19% tadi ya. Tetapi keuntungannya juga rendah ya. Artinya di sini sesuai gitu kan. Sementara Malaysia untuk mendapatkan tarif 19%, ini mereka harus obral itu dengan sangat tinggi. Tetapi kalau misalkan di Amerika perekonomiannya terganggu, maka resikonya juga sangat tinggi ya bagi Malaysia. Kerugiannya akan melanda Malaysia itu akan sangat tinggi. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, sekarang jadi kalau kita bisa lihat di sini, kedua negara ini sama-sama mendapatkan tarif 19%, tapi harga tiket masuknya ini berbeda jauh. Malaysia harus keluar komitmen sebesar 240 miliar, setara lebih dari separuh ekonomi mereka dalam setahun. Nah, publik ya jelas ini banyak yang khawatir ini adalah jebakan manis dari Amerika Serikat. Belum lagi sekarang tiba-tiba muncul ya bahwa tarif import semikonduktor ke Amerika Serikat dari negara manapun, dari perusahaan apapun, itu akan dikenakan 100%. Artinya apa? Artinya produk Malaysia pun tanpa terkecuali ini semikonduktornya akan dikenakan 100%, karena di sini yang dikenakan adalah untuk setiap pabrik pembuatnya, jadi bukan negaranya. Ya, kalau kemarin dalam negonya semikonduktor itu dikenakan tarif 0% untuk Malaysia, itu adalah berdasarkan negaranya. Tetapi informasi yang terbaru dari Amerika Serikat sekarang akan dikenakan tarif 100% bagi perusahaan yang tidak mau membuat pabrik di Amerika Serikat atau mempunyai niat atau janji untuk membuat pabrik di Amerika Serikat, itu akan dikenakan 100%. Nah, ini gimana nih Malaysia? Apakah siap bikin pabrik di Amerika Serikat dengan biaya yang ratusan miliar dolar? Ya, sangat mahal sekali ya. Atau ada tindakan yang lainnya?
Nah, sementara Indonesia ini justru lebih ringan ya. Tarifnya sama 19%, tapi komitmen ini hanya puluhan rupiah ya, puluhan miliar ya. Ini lebih mudah ditanggung dan juga fleksibel sekali begitu. Jadi kesimpulannya dalam babak-babak negosiasi ini, Indonesia ini terlihat lebih pintar, lebih hemat dan juga lebih stabil dibandingkan dengan Malaysia yang tampak kata ini ya terlalu berani all in ya, mati-matian begitu untuk menurunkan tarif 25% menjadi 19%. Ya, dengan resiko ya ini dia, ekonomi mereka akan megap-megap untuk menjawab semua komitmen kepada Amerika Serikat. Nah, apakah benar dengan tarif seperti itu dari 25% mati-matian diturunkan menjadi 19%, Malaysia ini benar-benar mendapatkan untung atau malah terjebak untuk hutang jangka panjang? Ya kita lihat aja lah beberapa tahun ke depan karena tidak bisa dijawab untuk sekarang. Kita menunggu waktu begitu ya. Oke ya teman-teman, jadi kurang lebih inilah informasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat supaya informasi yang berseliweran, yang katanya beginilah, yang katanya begitulah mengenai tarif Indonesia, mengenai tarif Malaysia, atau siapa nih yang tarifnya lebih baik, cara negosiasinya antara Indonesia dengan Malaysia yang sering diributkan oleh warganet. Nah ini mudah-mudahan data ini bisa menambah informasi buat teman-teman. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.